18 tahun bukan hanya angka, tapi jejak langkah di jalan cinta yang kita jaga. Tak selalu mulus, tak selalu tenang, tapi selalu kita lewati bersama. Dari tatap pertama hingga sekarang, kau bukan hanya istri, tapi sahabat hidup yang selalu sedia berbagi baik, senang maupun sedih. Menjadi pelipur saat badai menerpa, menjadi tawa di tengah lelah yang tak pernah reda. Kau ibu dari anak-anak yang kita sayangi. Pelengkap hidupku, tulang rusuk yang sejati. Dalam sujudku, aku selalu berterima kasih karena masih bisa menggenggam tanganmu sampai hari ini. Kita bertahan bukan karena sempurna, tapi karena saling memilih untuk sabar yang tak pernah habis. Untuk cinta yang tak pernah minta dibalas. Selamat anniversary istriku tercinta. 18 tahun ini baru awal cerita. Mari terus menua dalam cinta dan ridhonya sampai surga menjadi tempat kita selamanya. Kita berdua mau mengucapkan Happy Wedding Anniversary. Happy Wedding Anniversary. Ungke, ungger, ungke, ungger, ungke. Rakyat, Yoi. tahu kan di mana ada laki-laki dan perempuan berdua Ya. akan datang setan menjauh. Kita kesana dong. Nanti kita kesana dong. Tidela. Ya. Selamat ya. Jadi kebetulan karena 18 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Betul. Kita di sini menghadirkan saksi waktu KUA, waktu AA nikah sama Tidela. Susah. Saksi kita adalah Bapak Yusuf Kalla dan Bapak Hidayat Nurwahid. Masya Allah. Luar Saat biasa. itu Wakil Saat itu- Presiden dan Ketua MPR Republik Indonesia saat itu bisa menghadirkan hari ini. Itu, jadi kan waktu hari itu katanya KUA-nya mau libur. Nah ini ibu kantinnya yang waktu itu hadir. Udah jangan begini masa ibu kan. Ibu kantin. Rambut baru. Baru dong. Karena apa? Karena ini spesial banget hari anniversary AA. Makanya rambutnya baru. Iya dong. Selamat ya Bunda. Iya. AA selamat ya. Selamat ya, selamat ya. Tapi kalau dilihat ya, rakyat ya, dari 18 tahun perjalanan rumah tangganya Irfan Hakim dan Tidela, kelihatannya yang banyak sabar ketahuan kan siapa? Bunda Dela. Iya. Perlu sabar dan bersyukur. Karena kan suaminya Saya yang bersyukur, sibuk, dia ya. yang sabar. AA yang bersyukur, Bunda yang banyak sabar. Tapi tau gak sih, banyak banget kado yang berdatangan ke rumah gue. Masya Allah. Banyak banget. Gimana kira-kiranya ada Kita lihat tayangan berikut. Kita lihat tayangan berikut. Saya yang mengantarkannya ini. Iya. Banyak banget. Banyak banget. Iya. Ada siapa aja itu, Dari A? mulai 1 Juli tuh, 1 Juli datang kambing tanduk 4. Tanduk 4. Itu dari Dirjen Pemasarakatan dan juga teman SMP gue Dede. Wow. Tanggal 2 itu datang pohon dari Libanon. Wow. Orang Libanonnya yang datang langsung. Dan hari ketiga itu ada itu domba hitam putih. Wow. Teman kuliah gue. Siapa namanya? Namanya Pak Kiai. Pak Kiai. Kiai Didin. Pak Kiai Hari dibawain. keempat, apa sih? Ada itu juga. Itu yang hadroh rame-rame itu. Ada bentar dong, bentar. Jalak Bali. Kemudian yang hadroh rame-rame itu burung hantu. Terus semalam datang juga ikan 1 kolam sama kayu kuno. Dan hari ini ada datang. Apa tadi? Iya. Dari siapa itu rencana? Ada katanya dia ngefans udah dari tahun 2010. Jadi ntar tayangannya di YouTube gue ya ntar malam. Iya. Datang binatang tinggi banget, gede banget sepasang.
Iya. Tapi kok kadonya semua buat Irfan sih, Iya, buat Bunda mana? Bunda Dela mana ya? Budela ya itu ngasih makan semuanya itu. Enggak. Tapi Berarti kok bener banget ya di balik kesuksesan suami itu ada istri hebat di belakangnya yang Iyalah. selalu support dan ngedoain. ya. Jadi sebetulnya yang buat Budela itu Iya. pohon dari Libanon itu karena kita kan lagi bikin taman belakang namanya Taman Sabrina. Kalau di India kan ada yang memberikan Taj Mahal, Iya. gue ya murah dikit lah. Iya. Mahal. Mahal. Itu Taman Sabrina namanya kan Dela Sabrina Indah Putri. Oh Masya Allah. Dan semalam diselesaikan semuanya. Udah ya, Iya. itu kan baru di dunia itu taman apa Sabrina. Nanti di akhirat semoga dapetin taman surga. Masya Allah, taman kita usia muda. Tapi tau nggak bulan kemarin Bunda Dela sempat bikin heboh netizen. Kok bisa? Dan juga teman-teman terdekatnya. Kenapa? Nah kita lihat aja nih videonya. Oke Bunda. Oh Bunda? Apaan sih tadu? Enggak deh. Tuh, Bismillahirrahmanirrahim. selamat. Udah 4 bulan hamil. Ya Allah, Irfan Hakim hamil. Istrinya 4 bulan. Ternyata eksklusif. Dia FYP anaknya. Nah. Bentar. Wah, sempat ada yang udah ngedoain tahu. Masya Allah. Perkembangannya gimana? Lumayan, alhamdulillah. Iya. Kan nendang, udah mulai nendang. Ini, masa ke situ. Tapi kok Bunda dari ketawanya mencurigakan sih Bun? Kan kemarin udah dijelasin kalau itu, lu nggak datang sih pas acaranya. Itu aku lagi pesiran. Oh iya bener. Jadi yang hamil itu sapi gue, si Meli. Oh, tapi orang mengiranya Bunda. Ya itu karena kan boy or girl tuh ya gitu postingannya jadi heboh orang-orang. Iya, bener. Gitu, tapi banyak juga yang akhirnya ngedoain kan karena disangkanya beneran. Tapi sebenarnya AA mau nggak sih kado anak ke-6 gitu? Iya. Dulu pas gue nikah tuh kan gue tanggal 7 bulan 7 2007. Gue tuh pengen anaknya 7 ya Bun ya. Tapi ya sekarang 5 ya udah deh jadi 5 plus ibu bunda dan ayah jadi 7. 7 anggota keluarga udahlah. Sudahlah ya. Ya bisa kali masih muda-muda. Iya. Udah gak apa-apa ntar kalau gue nganterin dia ke TK. Cucunya tuh Pak. Enggak, Irfan masih muda kok. Yang kelihatan tua tuh Arafi, makanya Arafi lagi perawatan. Oh dia lagi di Korea dia bener lagi perawatan. Terus Po katanya ada yang bikin kaget lagi, katanya setiap tahun itu Irfan katanya Apa sih? tentang berita dibolehin sama Bunda Dela Iya. poligami Bun. Itu bener gak sih sebenarnya? Hah? Kan Emang iya? emang Bunda ya kan Dela, Bunda Dela coba. Ayo, Klarifikasi. poligami itu memang di Syariat Islam, Oh. tapi aku tuh nggak pernah nawarin ya. Mohon maaf ini klarifikasi. Aku nggak pernah menawarkan dia untuk poligami. Cuma kan waktu itu ada yang tanya, gimana kalau niat poligami ya dijawab lah. Ya poligami itu kan memang di Islam kan dia sunat Dibolehkan. ya, dibolehkan ya. Tapi ya gimana dia aja terserah dah itu mah. Gitu. Jadi tapi dia sebenarnya bisa adil nggak? Gitu. tidak melarang, tapi Nggak tidak melarang, menyuruh juga. tapi nggak nyuruh Tapi juga. akhirnya ya udah kan saya juga mikir satu aja masih belum dibahagiakan, ya udah saya pilih poli pantai akhirnya daripada poligami. Poli pantai. Tapi sebenarnya Irfan sendiri nih sebagai lelaki, kok bisa bilang nggak belum? Aku Adalah lelaki yang tak pernah lelah mencari wanita. Aku Sabar. Soalnya kata Irfan belum bisa ngebahagiain. Masa sih Bun? Masa Padahal sih? Bunda gimana Bun? 18 tahun pernikahan pasti ada suka duka, apalagi suaminya sibuk. Bunda gimana Bun kalau lagi kangen sama AA ngapain? Masa ngeliatin sapi? Jangan juga ngeliatin sapi lah. Kan bisa video call. Iya bener, cuma kan kalau lagi syuting nggak bisa video call, dianya lagi sibuk ya paling WA aja, kangen gitu. Ya nggak tahu dibalasnya kapan gitu kan. Astaga. Keterlaluan banget Iya sih. Masa istrinya nanya gitu doang balasnya lama Mal- ya? kayaknya hampir semua suami gitu. Balasnya besok. Tapi tuh kok katanya apaan tuh? Ini kita mau ngeliat Bunda Korla, bukan Bunda Korla dong, Bunda Alfa. Sebelum kita lanjut ngobrol, kita coba lihat video kilas balik yang satu ini dulu nih, ya. Ini dia. Masya Allah. Aku ikutan terharu banget loh ya Allah. Yang bikin aku terharu apa coba? Apa? Muka gue tetap aja di dulu ya.
jadi narsis gitu ya. Tapi benar Jadi berubah. Dari alis cambang tuh nggak berubah. Bunda juga nggak berubah. Itu Masya Allah kita ngelihatnya terharu ya karena pasti namanya pernikahan kan ada tahun-tahun terberat ya itu Teteh nangis. Ini berkaca-kaca. Dalam 18 tahun pernikahan yang Teteh ngerasa kayak ini tahun terberat tuh di tahun berapa sih Teh? Kapan ya? Setiap tahun juga kita anggap terberat karena kita gak pernah ngegampangin setiap momen. Maksudnya kata orang 5 tahun awal nggak ada. Setiap hari bahkan kita tuh harus belajar untuk terus mencintai, menerima kelebihan maupun kekurangan masing-masing karena banyak kejadian juga kok sudah berpuluh-puluh tahun menikah tiba-tiba bisa ada sebuah kisruh. Nah jadi kita nggak boleh lengah ya apapun karena ibadah terlama itu adalah menikah. Sholat itu kan ya paling lama istilahnya 5 menit. Puasa dari subuh ke maghrib. Nah kalau yang namanya pernikahan itu seumur hidup. Makanya setannya juga ya tetap aja seumur hidup juga akan mengganggu gitu. Iya benar-benar karena pernikahan kan ibadah yang paling panjang ya, itu dia, iya. Dan sahabat yang benar-benar sejati. Aduh, Masya Allah, Masya Allah. Yang di sini, yang di sini. Iya. Ini aku lebih ke make up artist. Iya. Tapi kalau sehari-hari di rumah, Irfan kayak gini nggak sih Teh? Enggak. Enggak kan jarang di rumah. Boro-boro. Ini sebenarnya bukan Irfan Hakim nih, Bang Toyib. Iya. Tapi bentuk supportnya kayak gimana Teh? Maksudnya kan sibuk. Pasti kan kangen lah pengen kayak kalau aku mah pengen ke mall bareng suami, pengen apa gitu. Ada lah waktu-waktunya ada gitu. Ya kalau pas lagi sibuk ya soalnya kalau sering ketemu nanti anaknya nambah terus. Jarang ketemu aja anaknya 5 kalau sering kan udah ngebrudul. Iya, tapi kita mau kasih challenge buat ayah sama bunda ya. Kita punya challenge selama 18 tahun menikah. Bunda Della ini merasa sudah sangat mengenal Pak Irfan belum sih ya? Apa lebih mengenalnya si asistennya? Siapa? Lah, ada asistennya. Oh gitu. Ya udah. Ari. Panggil aja Po. Boleh. Ari, sini masuk. Halo Mas, kata Mbak ya. Halo Ari. Ari. Tumben Ari. Nama Ari yang disenangin anak-anak, Ari libur. Iya. Ari silakan duduk. Ari libur. Tapi ini tuh, Sini. Ari itu lahir bareng anak-anak gue. Ari-ari. Gue mikir beneran lu. Ini udah ada Ari, udah ada Kak Della. Enaknya kita apain? Kita udah ada beberapa barang-barang yang berbeda-beda di sini. Betul. Nanti kita akan memilih satu barang dan nantinya seorang Irfan Hakim naikin lagi. Nah, nantinya seorang Irfan Hakim harus memilih dan menuliskan lebih dulu di papan jalan ini ya. Papan ini nanti yang akan dipilih. Kayak nggak ngerti ya penjelasannya tuh. Iya tuh. Oh gue nggak ngerti penjelasan hostnya. Sama gue juga nggak ngerti. Apalagi gue yang ngomong ya. Oke, jadi lu bertanya, gue tuh jawaban samanya dengan istri gue atau asisten gue. Iya. Oke. Boleh melipir kemari? Oke. Silakan. Ada di sini apa? Sini, ya bener Ari di sini. Teteh di sini. Oke, siap, jangan nyontek ya. Jangan nyontek ya. Jangan Po, nyontek ya. bacain, Po. Oke. Yang pertama. Challenge. Siapa yang paling tahu Irfan Hakim? Yang pertama, sepatu mana yang lebih menarik perhatian dari Irfan Hakim? Tolong, sepatu mana? Sepatunya ada di sebelah. Tolong dipilih. Di belakang, Bu. Ayo. Ya gue gak lihat sepatunya. Enggak, tulis. tulis. Sepatunya kan gak tahu gue. Itu. Gak kelihatan. Ada di situ, ada. Ada kan? 5 pasang Ada sepatu. kan? Itu maksud sepatu AA buricak burinong Sebenarnya banget. sih Kan punya. boleh jawab doang aja nggak? Boleh dijawab aja. Soalnya kalau sepatu itu sebenarnya dia mah yang penting bisa diganjol. Sepatunya yang mana aja, tempatnya ada ganjelannya. Jadi sepatunya yang mana aja. Soalnya suaminya Bunda pendekar ya. Pendekar gak tuh? Pendekar gak tuh? Oke, jawab dulu dong, jangan curang, udah belum? Semuanya bisa pakai kok gue mah. Nah, Ari, Oke. kalau Ari jawabannya apa? Udah. Bunda yang mana ambil? Ya, Bunda ambil dulu deh, Bunda gak apa-apa. Perwakilan. Bunda ini aja Bun sebagai kayak Karena yang modelnya di lah situ Bun. sepatunya bukannya Irfan banget Yes. ya. Tiga-tiganya bukan gue. Tidak, tiga-tiganya bukan sepatu dia soalnya. Coba bawa, tiga-tiganya coba bawa. Coba 3 bawanya.
ketiga aja bawanya nggak apa-apa. Oh, kalau ini mah nggak bisa pakai ganjel. Oh iya. Nah, Nah, Bunda Dela bawa 2 sepatu. iya. Oke, Dulu dibuka. jawaban AA apa? Hitam. Hitam. Bunda Dela jawab hitam. Ini Bun. Dan yang berucak berinong. Ari Ya, jawabnya Ari. hitam. Berarti mereka mengenal banget. Yalah. Udah kenapa gue bujak Burino? Itu bukan nasar itu Bun. Enggak kan kalau Om R kan juga suka pakai itu. Ya kan yang nyala-nyala. Lanjut. Yang penting ada ganjelannya gitu. Lanjut. Lagi. Yang kedua, pakaian mana yang akan lebih Irfan Hakim pilih saat mau kondangan? Gak ada juga itu. Kalau kondangan kira-kira pakai yang mana Yang nih? mana ya? Yang Coba mana, Bun? anggap milih Harus lihat juga, batik, kan. jas. Orang gak ada batik. Gak ada. Dia maunya batik. Nggak ada batik. Yang ada di sini aja ceritanya. Pilihannya nggak ada yang lain, gak usah Iya. nawar. Heeh. Yang ini. Biasanya pakai apa? Batik. Ya udah nggak apa-apa sih tulis batik. Batik nggak ada, batuk ada mau. Batuk. Minum ini. Gak ada. Nggak ada. Nih. Nggak ada. Lu gimana sih? Ya. Oke, jawaban Irfan Oh Hakim. di antara itu semuanya jas. 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 Jawaban mereka berdua sama aja. Batik harusnya gue. Batik harus Aturan mah di mana-mana dihordengin ya kan dia ketemu berdua soalnya jadi kan ikut sama ya. Tapi Bun biasanya memang batik ya Bun? Batik. Batik. Ya, saya batik. ya Ri ya kalau Batik. batik. Enggak sebenarnya tadi Ari nyarinya gaun tau. Enggak. Oke. Dengar nggak? Iya. Bunda astagfirullahaladzim. Oke, yang ketiga. Makanan mana yang akan dimakan oleh Irfan Hakim untuk sarapan hari ini? Wah, aku sih tahu. Aku tahu, dedek ya, dedek. Ayam kali ah. Ayam. Di sini ada nasi uduk, lontong sayur dan pisang goreng. Iya. Nah, ini Ari nggak bisa ngeliat nih Ari. Nggak bisa Halo. nyontek, Ari. Pilih yang mana? Oke, AA yang mana? Udah? Ayo dibuka Dibuka, kalau kasih. sarapan. Ini gimana udah jawaban belum? Udah. Apa tuh? Pisang goreng plus nasi uduk. Gue penasaran, gue kan banyak. Iya banyak Kak Iya, mah. ini pisang goreng. Nasi uduk terus Nasi uduk. pisang goreng yang kedua. Iya sama Ya. buah. Tapi Bener. Teh Dela dan juga Ari sama-sama jawabnya nasi Nasi uduk. Pisang goreng juga katanya Bun. Tahu iya. yang lebih sehat. Buah potong katanya. Kok kamu so tahu Gak sih? ada di situ. Kan nggak juga ada. Itu kan pisang. Tapi kan gak dipotong, aku itu yang utuh. Aduh. Potong-potong. Ari dan juga Teh Dela berarti sama-sama kenal, sama-sama emang care sama Irfan ya iyalah. Iyalah kan satu istri, yang satu Istrinya. juga asistennya. Asisten juga menemaninya banyak waktu karena kan Irfan kerja juga bisa Betul. 24 Tapi kita jam. juga sama tiap hari ketemu Irfan kita tahu ya Kita kan? tahu. Kalau AA suka minum air putih 1 liter. Iya, bener. Terus Irfan tuh suka minum kayak obat buat ini ya perancar DAB ya. AA tuh punya Stanley sendiri dari rambut, Iya. dari pakaian. Iya, Aku iya. tahu. Makasih ya, Buah-buahan. Pak. Iya. Ya udah nih romantis banget pasangan suami istri Irfan juga Sedong, Bunda Dela. Oh iya dah. Tapi setelah yang satu ini akan hadir juga katanya mau ngasih surprise buat AA sama Teh Dela. Ya, siapa ya kira-kira ya? Siapa ya? Jangan kemana-mana, tetap di FYP For Your Pagi. Tetaplah bersamaku, jadi teman hidupku. Berdua kita hadapi dunia. Kau milikku, milikmu, kita satukan tujuh. Bersama rugi derasnya. Tetaplah bersamaku, jadi teman hidupku. Halo. Ih bagus banget suaranya Jaki paling kedengeran tadi. Sama suaranya Coba Danu. sendiri gimana? Coba lagi. Sendiri coba. Sedikit. Demi sedikit engkau akan berteman pahit luar karena Keras. saja bila harus Bagus. menunggu Cakep. Tuh. Yang kencang, yang kencang. anakku Ya. ingatlah
semua lelah Ya. akan tersia. Cakep. Usah kau takut pada keras dunia. Bagus, Bapak Ibu bagus. silakan ambil kacang hijaunya di sebelah sana. Emang lagi posyandu. Ini ada anak-anak kumpul di sini. Iya. Lagi Ayah terkejut, ini kejutan banget buat aku. Seneng nggak? Seneng. Kayaknya tadi kita berangkat bareng. Ini anak-anak udah bawa kado loh. Iya, buat beneran. ayah bunda Kasih nih. buat Iya. ayah sama bunda ya. Nih, ayo nih ayah bunda. Pak, Pegang berdua, awas pegang berdua. Aduh, gemes. apa ini? Iya. Bukan nih. Ya, Kado. buka dong ayah bunda. Apa sih? Apa? Apa tuh? Apa tuh? Apa sih itu? Pijit leher. Alat pijit. Oh, alat Ini Alat pijit, Iya. kok alat pijit? bisa banget ya. Kan aku emang selalu pegel-pegel banget ya. Ini hadiah dari kalian Ini dari beneran. siapa? Dari kakak Aisyah, kembar Rayana, dan Laki- Jaki. Rakana, Raina. Raina, Sama Jaki dan Dalu. Ini beneran. Jalu Jaki. Ini kalian beneran beliin buat ayah. Ya Allah, kalian tahu ya ayah udah jompo ya Naya. Ada ayahnya jongkok. Syah, kenapa beliin ini? Syah kenapa Syah? Karena kan kita mikir buat mau ngasih kado apa. Kalau beli baju, topi atau kayak gitu nggak pernah dipakai. Kenapa nggak pernah dipakai ayah? Mereka kalau dipakai sekali. Sekali doang. Udah Terus gitu udah. Ya bajunya kan muter banyak ayah ya. Terus Tapi kayak ini ide siapa? Ide kakak? aku kan kalau bunda aku kasih makeup kemarin. Terus ayah Oh iya, bunda tiba-tiba pas pulang malam-malam aku Ya. pikir, Harap ini make up dibeli nama anak-anak itu, jadi itu kadonya. Itu kadonya. Oh ini kado aku. Kamu belum ngasih kado, Ayo. Ayo Jalu Jaki. Jadi dari kalian bertiga. Jadi ini emang rutinitas kalau anniversary anak-anak kasih kado gitu, Enggak juga sih. Kita nggak kalau mau beliin sesuatu itu nggak nunggu momen-momen itu, juga bisa kapanpun. Oh iya gitu. iya. Tapi biasanya kalau anniversary ngapain, makan bareng atau berdoa bareng Ada gitu? nggak sih kita? paling makan Ya paling makan-makan ya biasa aja. Nggak pernah bikin sesuatu yang bagaimana. Tapi tahun lalu kita bikin acara yang 17 tahunan anniversary itu. Karena mau ke Oh ya, yang mau ke Mau ke Afrika. Afrika. Iya. Hah, aku udah ke Afrika bareng Bunda. Kalian nggak ikut. Tapi mumpung ada anak-anak di sini, kita mendingan kasih challenge ya. Ayo boleh. Challenge-nya siapa yang paling? Pegang satu-satu. Mumpung ada anak-anaknya kita tanya aja Kak Ya. Pegang. Jadi karena udah ada anak-anak, ada bunda, ada ayah, kita mau main siapa yang paling. Siapa yang Oke. paling? Kita akan kasih pertanyaan ke kalian, nanti kalian jawab ya siapa yang paling. Misalnya ayah, tunjuk gambar ayah. Misalnya bunda, angkat di gambar bunda ya. Oke. Ngerti ya? Nanti alasannya di akhir jawaban ya. Ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, antara ayah sama bunda siapa yang paling heboh, ambisius kalau anak-anaknya ikut lomba? 1, 2, 3. Bunda. Nah, Oh, ini Bunda yang heboh ya. mana kan bunda yang bisa nemenin ayah. Oh iya benar. Dia bisa di pinggir. Wah. Oh yang di videoin. Iya. Oh iya iyalah bun. Jadi selalu kalau lomba ada bunda. Insya Allah diusahain. Iya. Kalau ayah juga kalau lagi kosong suka nemenin kan aku lihat. Kalau gue datang kadang-kadang anak-anak pada tegang. Karena gue cerewet. Jangan lupa doa ya. Nah, ya hati-hati tapi enjoy. Fokus. Iya ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa Lebih lah. cerewet kayaknya kalau ayahnya. Kayaknya tetangga julid gitu ya. Iya benar. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Mpok. Ini di sini. Oh nggak ada. Antara ayah sama bunda siapa yang paling heboh kalau urusan ngajak liburan? Kalau Ayo. lagi libur sekolah kayak gini nih. Angkat papannya. Ayah. Mereka nggak janjian, Iya, nggak janjian. Sama loh. Emang ayah Jaki, ayah ya? Kemana kalau ngajakin Jaki liburan? Lihat ikan lagi ya, di rumah juga ada ikan katanya. Kemarin sore kita ngapain kemarin sore? Kemarin sore Apa? Kemana?
Di rumah. Jalan-jalan kemana Jalu? Ngapain kemarin sore di rumah kita ngapain? Rumah hujan-hujanan. Hujan-hujanan di Di depan rumah aja. Lumayan murah meriah. Hujan nih. Yuk kita liburan hujan-hujanan. Iya, jadinya udah beneran kamu hujan-hujanan semua. Kalau Jalu lagi tanding. Hujan-hujanannya di sana. Hujan-hujanan juga. Liburannya ngajakin pilek rame-rame ya. Tapi anak-anak gue tuh emang gue gak pernah dimanja dengan gimana-gimana. Kalau iya. hujan, yuk hujan-hujanan. Iya. Segala macam gitu. Masya Allah, Masya Allah. Oke, pertanyaan berikutnya. Antara ayah dan bunda, siapa yang paling bawel kalau anak-anaknya lagi malas belajar atau malas latihan berkuda? 1, 2, 3. Bunda. Nah ini ayah ini bunda. Ini bunda. Lebih banyak bunda. Iya. Emang iya bun? Iya. Gimana bun kalau kayak gitu nasehatinnya? Ya, ayo kan ya konsisten yang milih olahraga ini siapa, Iya. harus komitmen dong gitu. Ayo harus udah disiapin apa persiapannya gitu. Oh iya. Kenapa Raina dan Jaki gue karena Jawabnya cuma mereka berdua yang belum berkuda. Ini tenis, ini tenis Oh, ini kan tenis. juga aku Iya. ngingetin. Tapi Ayo. semua anak-anaknya bunda sama Irfan semua berprestasi loh. Iya. Juara-juaranya udah kelas tingkat apa Alhamdulillah. Yang kemarin kakak Aisyah Dapat pon. pon. Medali emas. Ih, kemudian Masya Allah. kayak gitu. Keren. Oh. Hebat. Walaupun orang tuanya sibuk diwakili nama bunda berarti yang banyak berjasa bunda ya bun ya. Iya juga. Oke, siapa yang paling? Antara ayah sama bunda, siapa yang lebih nyeremin kalau lagi marah? 1, 2, 3. Ayah. Ayah emang kalau marah kayak gimana Jaki? Jalu. Ayah kalau marah gimana sih? Oh ayah kalau marah diem gitu? Enggak gimana? Kasih tahu aku aja deh, sini nggak ada yang tahu. Udah kita aja sih. Gimana ayah kalau marah? Nggak tahu. Oh, ayah marahnya diem apa? Gitu. Lebih ke serem sih. Serem. Seremnya gimana? Hihi, gitu. Jadi Gimana sih A? karena gue tuh kan termasuk jarang marah, tapi sekalinya marah kena ke mereka. Kalau bunda tuh tiap hari, saking tiap harinya jadi ya udah biasa. Iya benar. Jadi ketika gue sekalinya marah tuh mereka berarti sesuatu sudah benar-benar fatal, sudah penting sekali seperti itu. Tapi waktu mecahin akuarium marahnya gitu doang. Itu kayak gak marah, kalau yang gitu-gitu gak marah. Tapi udah Oh yang mencain apa gitu gak marah. Tapi kalau marah itu ke sesuatu yang beneran esensial. Misal diajak sholat ke masjid gak mau marah. Kalau ya gitu-gitulah. Yang marah-marah yang gitu-gitu. Tapi kalau akuarium pecah ya udahlah gitu. Baik berarti Iya, akuarium baik. Ya, pecah. tapi kalau misal yang Aku mah Tupperware hilang aja aku marah-marahin anak-anak itu. Iya maksudnya itu tempat udah nggak ada udah nggak ada. Siapa? Gue juga sama marah-marah begitu. kayak artis baru lu. Oke lanjut ya. Udah. Habis. Satu lagi nih. Udah, habis. Bacain ini Po. Oh ada lagi nih? Ada ini nih. Nggak ada itu. Coba dong anak-anak kalian kan apalagi kakak Aisyah udah besar. Ucapan dan juga harapan untuk ayah sama bunda biar terus bisa bahagia atau apa silakan sayang. Dari kakak Aisyah duo kembar Jalu Jaki. Terima kasih udah jadi orang tua yang sangat amat suportif sama semua hobi kita, sama mimpi-mimpi kita, dan ajaran-ajaran yang sangat bermanfaat buat kita juga. Pokoknya semoga bisa terus menjadi selalu ada, semoga terus ada sampai nanti kita gede nanti, sampai nanti kita udah mungkin udah punya anak lagi. Ya, pokoknya thank you. Amin. Duo kembar dong dari tadi. Karena Raina, karena Tina. Makasih ya bunda udah selalu support kita semua. Karena apa? Apa sayang? Makasih udah selalu support, selalu Bareng terus ya. Iya. Jalu mau ngomong apa Jalu? walaupun ayah jarang pulang, tapi tetap ada kasih sayang. Iya. Kasih ada sayang kita. Amin. Uki mau ngomong apa buat ayah bunda? Ngomong apa Jaki? Lihat dong ayah bundanya Ayah dong. bunda. Lihat ayah bundanya dong. Apa? Ngomong apa? Katanya mau adek.
Bunda. Udah, ayah. I love you. Ayo. Apa? Ayah Bunda. Ayah Bunda, I love you. Iya. Sayang sih sama keluarga sayang, kita nggak dijorokin juga kali ah. Kita dijorokin. Bangunnya kita pelukan sini. Kita mah nggak ngiri, kita kan juga punya keluarga ya. Iya. Oh emang LDR. Bunda Dela sama Kidos, makasih banyak ya udah berbagi keceriaan pagi hari ini. Happy anniversary. Dadah po. Sini dong. Temenin dong. Masa sendiri? Aku pengen jadi anaknya AA, mecahin akuarium gak dimarahin. Jangan dong. Kalau tadi kan udah ada keluarga bahagia. Kita ucapin selamat anniversary buat Irfan sama Teh Adila. Semoga Allah jadikan keluarganya langgeng terus, sakinah mawaddah warahmah dan bahagia selalu Irfan, Teh Dela. Tapi kali ini Ya. temen kita panggil lah. Irfan Biar jadi host beneran. kerja. Sorry gue terlambat. Dari mana? Dari mana? Macet banget. Macet ya? Macet banget. Udah segmen 1 udah. Tadi temanya apa? Tadi Anniversary. Ya gue gak ikut. Ya nggak. Udah bubar ya keluarganya ya. Nah. Tapi aman kan? Iya. Tadi kayak begini pakaiannya. Mirip banget. Mirip. Udah. Selanjutnya ada apa nih? Nih selanjutnya Kalau tadi kan ada yang bahagia. Ada yang bahagia. Ini ada yang baru mendapatkan berita duka karena orang tuanya baru saja meninggal dunia. Kita sambut, ini dia Mita dan Dara The Virgin. Halo, assalamualaikum. Kabar? Halo, Hawan. Terima kasih. Ayo. Silakan. Nah. Ya, dalam hidup itu apapun bisa terjadi. Ada yang lahir, ada yang menikah seperti tadi yang kita bahas sebelumnya. Ada juga yang meninggalkan kita. Sesuatu yang paling kita takutkan adalah dan pasti akan terjadi adalah sebuah perpisahan. Ditinggalkan ataupun meninggalkan. Dan buat para anak yang menakutkan adalah ketika ditinggalkan oleh orang tua. Betul ya? Tanggal 27 Juni kemarin ibunda dari Mita baru saja meninggal dunia. Terus berduka cita ya. Terima kasih, Kak. Sakit lama Mita. Iya sakit apa? Udah kurang lebih 1,5 tahun, Kak. Kanker paru. Kanker paru? Iya, kanker paru udah stadium 4 sebenarnya. Tahu pas langsung stadium 4? Iya, jadi 2023 Desember itu kondisinya langsung stadium 4. Makanya mama badannya kuat banget sih. Banget kuat ya. banget badannya. Iya. Jadi ketahuannya langsung stadium 4 itu ada cairan di parunya. 1,5 liter pertama disedot, terus ada yang 2 liter, ada yang 1 liter, pokoknya berapa kali sedot, Kak. Oke. Sampai akhirnya 3 bulan terakhir itu nyebar ke tulang, nyebar ke kepala, akhirnya mama drop. Itu pas awal ketahuan stadium 4 itu berarti sebetulnya udah sakit lama mungkin nggak dirasa ya? Iya mungkin. Momen apa yang membuat mama akhirnya menyerah tanda kutip akhirnya baru memeriksakan diri? Itu udah parah banget, Kak, udah ngap banget karena cairannya udah 1,5 liter. Ternyata. Jadi awalnya mama batuk-batuk, terus kayak susah nafas gitu, sesek nggak bisa, kayak gerak apa dikit ngap, gerak apa dikit ngap. Nggak tahu pas dibawa ke rumah sakit, aku bawa ke IGD itu udah Ya Allah. cairan. Itu ya. Dan itu kan tidak sekali jadi kan, pasti prosesnya panjang. Panjang banget. Jadi selama ini Kuat banget mama berarti. iya nahan. gila ya, hebat ya. Kuat banget. Jadi perjuangan 1,5 tahun melawan kanker paru-paru. Iya betul. Ini berarti kalau 27 Juni mah tuh baru juga. Baru belum sebulan. Lebih sebulan. Iya. Kemarin hari Jumat baru selesai 7 harian. 7 harian. Dimakamin di mana? Wasiat mama itu pengen numpuk sama almarhum adik aku yang meninggal kanker paru juga, meningitis 2014, Kak, waktu itu. Adik kamu? Adik aku, almarhum adik aku. Umur berapa saat itu adik kamu? 27 tahun. Aduh. Jadi akhirnya ditumpuk sama mama. Jadi Ya, sesuai dengan permintaan mama? Dengan permintaan mama. Kemarin di TPU Tanah Kusir udah konsultasi sama Ustadz segala macam, boleh, katanya udah 11 tahun. Iya. Jadi sesuai wasiat mama. Aduh, jadi haru banget karena kan flashback ke Iya. adik meninggal. Sama-sama sakitnya ya, sama juga lagi ya. Iya. Ya, semoga Dan- diterima di sisi Allah. Amin. Amin.
Dan Mama bagus sih Kak meninggalnya hari Jumat kalau kata orang ya. Iya, Masya Allah. Terus juga pas banget 1 Muharram kemarin. Oh iya. Tahun baru Oh iya Islam ya. betul. Baru Islam. Di rumah sakit tapi meninggalnya. Meninggal di rumah sakit. Ya Allah. Ya. Tapi itulah umur ya. Tapi ya setidaknya Mama sudah tidak. Udah berjuang banget, udah berjuang. Kamu tuh berapa bersaudara sih? 3. Adik 3, udah meninggal. sekarang tinggal yang bontot. Berarti sekarang tinggal 2. Tinggal 1. Ya saudara satu lagi. Sama Mita berdua. Bapak kamu tuh? Bapak aku kan emang dari kecil udah nggak ada tuh, udah Iya, itu ninggalin. dia. Terus ada bapak sambung dari bapaknya adik aku. Tapi kemarin ikut ngerawat juga sih. Bapaknya adik aku ikut ngerawat. Oh Alhamdulillah. iya. Sama bapak kamu tuh komunikasi udah putus banget ya? Udah lama banget sih. Terakhir kan waktu itu yang sempet. Ya. Tapi udah nggak ini lagi, nggak komunikasi. Ini ngomong gitu masih ini tahu rasanya ketika orang tua meninggal tuh ya? Iya. Kayak berharap mimpi. Kayak gini. nggak berasa ya, Neng juga kan tahu banget. Ya kan mama pasti deket gimana. banget ya? Iya. Kayak aku ngerasanya kayak lagi kerja terus di rumah masih ada mama. Iya benar. Masih nggak tahu masih. Kayak belum- masih bingung ya. Iya. masih linglung. Iyalah. Jadi Dara juga deket sama Mama Mita kan ya pastilah. Deket pasti, soalnya kan dari umur 16 tahun udah ketemu sama mama kan. Jadi pas di base camp juga kalau misalkan mama aku pulang, ya sama mama Emi nantinya gitu. Kayak gimana sih Mama Mita? Baik banget. Dicerewetin juga nggak kamu sebagai Ih, bawel sama kayak Mita Udah kayak orang tuanya ya? Iya benar, terus kalau misalnya mama nggak ada yang ngasih tahu ya mama Emi gitu. Kayak gitu. Aduh. Usia berapa Mama kemarin meninggal? Baru ulang tahun 23 Mei, jadi umurnya udah 66, baru 66 tahun. Lewat sebulan 6 hari. Iya. Itu kayak kalau baru seminggu juga kan aroma-aroma mama juga masih kecium ya Mita ya di rumah ya. Masih ada perasaan Barang-barang itu. di rumah. Enggak, Tapi mohon maaf aku masih kayak mimpi. Tapi mohon maaf ada peninggalan mama nggak yang kamu pakai atau simpen gitu? Oh terakhir ini kemarin gelang ini. Oh itu. Ini waktu itu aku jalan-jalan sama The Virgin sempat ke negara, kok nggak salah di Jepang. Aku beliin gelang ini. Ini sampai terakhir mama sakit tuh dipakai terus. Oh ini biasanya Ini Mama gelang- yang pakai. Iya. Sekarang kamu pakai. Ini gelang-gelang kesehatan gitu. Iya, gelang magnet ya? Gelang kesehatan. Jadi kemarin mama pakai sampai terakhir mama sakit itu dilepasnya cuma pada saat MRI otak kan nggak boleh ada. Nggak boleh ada Jadi magnet. makanya sekarang aku pakai karena sampai terakhir mama pakai terus. Gitu. Ya. Kenangan. Berasa menyatu aja jadinya ya. Iya, ada tasbih juga punya mama yang biasa dipakai dipakai adik aku sekarang. Pernah didatengin mimpi nggak? Belum ya? Pas udah meninggal belum. Tapi sehari sebelum meninggal aku dimimpiin mama bisa bangun berdiri sehat gitu. Beneran? Beneran, karena kan mama 2 bulan terakhir nggak bisa bangun ya. Sedrop-dropnya. Parah, udah apa-apa tuh udah di kasur. Tapi sehari sebelum mama meninggal aku malah mimpi mama kayak sehat gitu bangun. Dan berasa nyata. Iya. Dan bahagia banget kebayang kamu itu. Gak taunya sorenya mama drop, besokannya meninggal. Itu kayak ngasih pesan kali ya. Iya. Sebelum meninggal juga mama bilang kayak kalau mama sehat nanti mama mau bajunya semua dikasih anak yatim katanya. Terus jadi gimana? Kayak ngasih tanda gitu. Iya. Kemarin kan 7 harian, udah Mita ituin. Belum sih. amanahin 7 harian. Aku belum sanggup. Iya, karena buat anak kan itu justru itu kenang-kenangannya Iya, ya. tapi pasti akan amanahnya aku itu ya. pasti akan ini sih aku udah ngobrol sama adik. Cuman mungkin nanti setelah 40 harian Kak. Iya. Masih kemarin pulang ke rumah aja kayak masih nggak enak aku. Oh iyalah. Berarti kamu sekarang di rumah berdua doang ya sama adek ya? Iya kemarin mama kebetulan 3 bulan terakhir kan meninggal di rumah adik, dirawatnya di rumah adik. Jadi ya aku masih kalau nggak ada kerjaan pulangnya ke rumah adik karena aku tinggal sama mama berdua. Sekarang udah sendirian aku. Jadi nggak sanggup pulang ke rumah sendiri, nggak sanggup. Sekarang? Belum bisa. Kebayang-bayangnya. Aku masih di tempatnya Dara, terus kalau pulang ke rumah di tempatnya adik. Kalau gini masih bisa ngomong ini pas lagi sendiri ya. Tak aja. Berasa sih, kalau lagi sendiri berasa. Pastilah. Nggak. Apa yang paling dikangen itu apanya? Yang selalu terbersit. Iya. Mungkin cerewetnya, mungkin makanannya, mungkin Lempak kuning sih masakan mama. Ada masakan favorit aku, masakan Bangka, namanya lempak kuning. Lepak kuning. dan cuma mama yang bisa masak pas dengan selera kamu. Ya, doain aja ya. Mudah-mudahan ya. Tinggal doain aku sekarang kalau kangen doain mama.
aku nggak mau nangis. Kayak kalau ada apa-apa momen ingat aku pasti nggak boleh nangis. Ya paling kirim doa sih Kak. Iya betul, itu yang paling terbaik. Yang jelas duka Mita, duka Dara juga pasti ya. Iya. Ya kayak kiraan orang tua juga sama ya jadinya. Sama. Yang terakhir yang main ke Tangerang juga pas tengokin, kan mama udah sakit ya. Tapi nggak kelihatan sakitnya gitu loh. Jadi kayak sehat-sehat aja, padahal mah sakit gitu. Ternyata, kiranya orang tua tuhnya Atau mungkin gak ya bener, dikeluhin ya. kedira rasa gitu. Iya. Dan kita juga melakukan itu ke anak-anak kita, ya kan? Sama kan kayak kalau nggak ada ngeluh. Iya. Padahal mah lagi ngos-ngosan. Lukanya banyak. Ya tapi itulah ya kekuatan ibu dan anak, begitupun sebaliknya. Nih akan kami hadirkan seorang ibu yang trauma sekali karena sebuah diduga malpraktek menyebabkan tangan anaknya yang masih mungil harus diamputasi. Aduh. Tetap di sini di FYP For Your Pagi. Tuhan berikan aku hidup satu kali lagi, hanya untuk bersamanya ku mencintainya. Ya, bersama kita ada Ibu Marliana, ini ibu dari Arumi. Ibu turut prihatin ya. Ini saya sedang melihat foto kronologis dari mulai tanggal 13 April. Ya, yang saat tangannya tuh masih utuh ya. Ya diinfus karena Cuma demam dan muntah. demam dan muntah. Tidak mau ngedot, takutnya dehidrasi ya kan. Jadi saya Makanya bawa. diinfus. Iya, saya bawa ke puskesmas. Terus tiba-tiba maaf ya, saya melihat saya tidak bisa memperlihatkan pada pemirsa di rumah. Sebetulnya Aruminya juga di sini tapi mohon maaf tidak bisa masuk karena kondisinya maaf ya Bu, kalau saya bisa ceritakan dari hari ke hari makin membusuk Iya. dan organnya juga tampak sudah, Demam hitam, udah nggak bisa diselamatkan yang telapak tangan. dan akhirnya langkah terakhir dianggap terbaik adalah terpaksa Iya, amputasinya sampai ini. Karena demi menyelamatkan nyawanya Arumi. bisa sampai seperti itu tuh apa menurut Ibu dan penjelasan kesalahannya di titik mana? Kalau menurut saya pribadi kan udah bengkak, tapi tetap dikasih masuk obat sama perawatnya. Jadi itu ibaratkan udah bengkak, cairan nggak masuk. Apakah salah tusuk kali ya? Enggak, kalau masalah tusuknya mungkin tidak. Cuma udah bengkak, tapi dikasih masuk obat. Jadi bengkaknya itu maksudnya obat yang disuntik itu dia nggak masuk, tapi dia numpuk di sininya, ujung-ujungnya jadi bengkak. Sebentar, kalau dilihat 13 April sampai parah itu cepet banget. Iya. 27 April. Tanggal 13 bengkak, tanggal 16 operasi darurat udah nggak ada aliran darah di sini. Bu ini tidak sampai 1 bulan Bu. Iya. Makanya. Maaf, ini waktu di infus saat pertama sampai akhirnya memutuskan untuk diamputasi, akhirnya pindah ke rumah sakit yang berbeda ya. Dan itu dokter akhirnya memutuskan untuk ini harus diamputasi. Iya. Karena demi menyelamatkan nyawanya Rumi supaya infeksinya nggak tersebar di organ. Karena kalau didiamin infeksinya bisa makin melebar, menjalar ke yang organ lain. Sekarang Ibu sudah mau masuk ke proses jalur hukum? Iya, sekarang lagi proses penyelidikan. Itu pun masih berstatus saksi-saksi. Yang saya laporkan 3 fasilitas kesehatan. Yang sekarang penyelidikannya sudah ke Vaskes ketiga. Itu pun baru direkturnya yang diinterogasi. Maksudnya masih status saksi, belum ada yang kayak tersangka, belum. Kayak belum, masih berjalan. Lihat ini beneran deh, tanggal 13 April. Iya. Amputasi endingnya di tanggal tuh. Diamputasinya di tanggal ini 12 Mei. Ya, tanggal 12 Mei karena butuh waktu kan. Anak kan cuma demam muntah kok tiba-tiba harus diamputasi. Jadi kayak kok bisa? Itu tapi maaf ya Bu, kan itu saat diinfus akhirnya bengkak, Ibu kan juga kebetulan tenaga medis. Itu apa nggak punya kayak dicabut aja dong atau apa gimana? Gini, saya kan nakes. Walaupun saya nakes, pas saya datang ke sana, saya sebagai ibu Pak Arumi yang mempercayakan 100% anaknya ke teman sejawat. Gak mungkin saya meragukan teman saya. Bener. Tapi Ibu udah feeling itu? Udah. Justru itulah tugas saya sebagai orang tua yang selalu melaporkan kondisi tangan anaknya. Tapi yang ada saya dapat malah mereka menganggap cuma peradangan tanpa memeriksa. Jadi foto-foto ini dilaporkan ke mereka juga sebetulnya? Saya laporkan ke dokternya, ke perawatnya. Bahkan saya bilang pas di Vaskes ketiga RSUD Binma saya ngomong jari-jari tangan anak saya udah nggak gerak dok. Tapi dokternya bilang nggak apa-apa itu cuma peradangan Bu, bakalan kempes sendiri katanya. Oke ya mudah-mudahan
ada solusi terbaiknya nanti. Dan ini kan tidak bisa dibiarkan ya. Ya mudah-mudahan ada komunikasi yang pas dan juga tindakan tegas. Kalau yang salah, nyatakan Iya salah. betul. Ya, Bu, ya. Saya ingin mereka bertanggung jawab. Mudah-mudahan ada keadilan ya Bu ya. Amin. Mohon doanya. Udah kita doakan yang terbaik. Iya, amin, Sip, amin, Ibu ya mohon Allah. maaf ngobrolnya tidak bisa panjang tapi doa kami selalu panjatkan mudah-mudahan terbaik buat Ibu dan Arum ya. Amin, ya Allah, Oke, ya Rabbal. kita pamit. Doakan juga anniversary saya. Mudah-mudahan Iya, lancar terus ya. amin. Dadah. Ya Allah Bu,